Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya Muhammad Syahputra, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Baiklah, saya akan memulai podcast pertama saya yang bertemakan mewujudkan ketahanan keluarga menuju era new normal. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Dapat dilihat bahwa faktanya ialah tidak perlu menunggu pandemi melanda untuk membangun ketahanan keluarga. Bahkan sebelum pandemi virus mematikan ini menyerang, sudah beberapa banyak instansi kekeluargaan yang goyang dan berujung berantakan. Ditambah lagi, setiap anggota keluarga diserang kepanikan beradaptasi dengan keadaan. Belum lagi memikirkan kesejahteraan satu dan lainnya. Masing-masing malah sibuk berperang dengan gejolak hati dan permasalahan pribadi. Sang ayah dengan segudang berkas rapat online, sang ibu dengan tekanan batin memikirkan ekonomi dapur yang kian tak stabil, manakala anak-anak hampir setiap hari dihadapkan dengan kelas dan tugas daring. Keluarga mana yang sanggup bertahan tanpa komunikasi internal dengan kasih sayang yang mulai padam, ditambah lagi dengan tarbiyah ruhaniyah yang kian jarang. Teman-teman, ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga menghadapi konflik yang muncul dalam keluarga sehingga menyebabkan ketegangan antar anggota keluarga. Selain itu, ketahanan keluarga juga dapat ditinjau dari kebersamaan keluarga dalam mengembangkan potensi anggota keluarganya guna memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan dalam keluarganya. Satu hal yang penting yang perlu dipelajari oleh setiap anggota keluarga yang bercita-cita ingin mengukuhkan ketahanan keluarganya adalah memahami dan menerapkan dimensi-dimensi yang saling melengkapi guna membentuk sebuah keluarga yang tinggi resiliensi. Terdapat 5 dimensi ketahanan keluarga yang perlu kita ketahui, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan fisik, ketahanan psikologi, dan ketahanan agama. Oke teman-teman, sudah saya disebutkan dari awal bahwa di masa pandemi para ibu rumah tangga diserang resah gelisah memikirkan kondisi ekonomi dapur. Jika dulu sang suami pulang kerja membawa beras, sekarang para suami malah menghabiskan beras di dapur. Bagaimana tidak, situasi yang kian menggigit kini membuat kebanyakan para suami atau tulang punggung rumah tangga kehilangan mata pencariannya, terutama di negara Indonesia ini yang sebelum pandemi saja mencari kerja sudah susah. Ditambah lagi dengan waktu 24 jam yang kini dilewati sehari-hari. Hashtag di rumah saja membuat tingkat kelaparan semakin tinggi. Pasalnya, nasi sudah dimasak, lauk sudah terhidang, seterusnya hanya menanti waktu untuk dimakan. Nah, di sini jika dimensi ekonomi keluarga mulai goyah, maka 1 dari 5 dimensi atau aspek penguat ketahanan keluarga mulai terurai. Alhasil, ekonomi keluarga selama pandemi COVID-19 akan pincang. Lalu bagaimana membangunnya kembali? Oke teman-teman, belajar hemat dan hidup cermat salah satu metode yang akan kita lakukan. Tentunya tanpa pemasukan yang stabil, kita tidak bisa memulai menabung di tengah pandemi. Jangankan menabung, mulai uang tabungan saja sudah habis dibelanjakan buat kebutuhan sehari-hari. Krisis keuangan yang menjerat membuat kita belajar bagaimana cara hidup cermat. Jika tidak bisa dengan mengurangi porsi makan, mungkin bisa dengan mengawal nafsu diri sendiri, membeli hal-hal yang tidak penting, misalnya berhenti dulu membeli jajanan-jajanan atau make up. Di sisi peran orang tua sangat penting untuk mengedukasi anak-anak, terutama anak yang masih kecil, bahwa sangat penting untuk berhemat di tengah kondisi yang tidak baik seperti ini. Komunikasi baik antar orang tua dan anak sangatlah penting guna memastikan anak-anak paham kondisi yang sedang menggugat ketahanan keluarga saat ini. Yang kedua,
Ketahanan sosial juga tidak kalah penting. Poin yang dikupas dalam bab dimensi ketahanan sosial adalah pola interaksi yang baik antara anggota keluarga. Misalnya, jika melihat situasi selama di rumah saja, tentu kita membayangkan kerukunan, kedamaian, kasih sayang, dan keakraban yang semakin erat anggota keluarga. Suami dan istri, abang dan adik, orang tua dan anak-anak, serta sebaliknya. Bagaimana tidak, waktu 24 jam yang dihabiskan bersama orang-orang tersayang tentu diakui sebagai hal yang sangat menyenangkan. Namun di sisi lain, yang turut menjadi pikiran kita adalah bagaimana jika pola interaksi dan bentuk komunikasi yang terjadi adalah pola yang buruk dan tidak efektif. Bayangkan saja ketika masing-masing anggota keluarga sedang beradaptasi dengan tempo stres yang memaksa mereka menatap layar di laptop berjam-jam dalam waktu satu hari. Belum lagi anak-anak yang sudah bergelar mahasiswa terkadang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mengurung diri dengan segudang tugas hasil pembelajaran dari pagi. Selanjutnya teman-teman, agenda waktu we time bersama keluarga. Baik orang tua maupun yang muda, pasti setiap anggota keluarga tahu dan peka akan situasi yang terjadi saat ini. Tidak hanya terkait virus COVID-19, tetapi juga tentang apa yang terjadi di rumah. Suami harus memastikan kondisi mental dan fisikal istri yang terjaga. Begitu pula orang tua dan pada anak-anaknya, dan anak terhadap saudara kandungnya. Sesekali sempatkan waktu we time bersama keluarga seperti melakukan aktivitas berkebun bersama, memasak bersama, atau bahkan sholat berjamaah 5 waktu bersama. Orang tua boleh menanyakan kendala PR anak misalnya, dan silaturahmi antara suami dan istri harus membangun pola interaksi positif dan perasaan peduli serta dihargai oleh anggota keluarga. Maka keutuhan keluarga menjadi semakin kukuh dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Selanjutnya, ketahanan fisik juga tak kalah penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Maka waktu sehari-hari tidak hanya sekedar tidur di rumah saja, tetapi turut mengundang cemas seisi rumah. Ibu tentu saja berperan menjadi perawat sepenuhnya di masa pandemi. Manakala anak-anak terkendala dari segi kasih sayang, komunikasi, kewenangan, dan secara tidak langsung berdampak pada kesehatan psikologis masing-masing. Nah, jika ada antara anggota keluarga Anda yang mengalami fase teknostres, maka segala hulur bantuan. Harus diingat, teknostres tidak selamanya menyerang kaum gaptek, tetapi bisa juga menyerang para gamers, mahasiswa, dan siapapun yang menghabiskan waktu lebih dari 12 jam di hadapan layar laptop, televisi, dan telepon pintar. Dampak teknologi berlebihan tidak hanya menyerang urat mata, tetapi juga urat saraf. Oleh itu, selain fisik, ketahanan psikologi sebuah keluarga juga perlu diperhatikan dalam jaga. Yang terakhir teman-teman, dimensi ketahanan agama menurut saya pribadi adalah kunci yang membuka jalan kepada dimensi yang lain. Bagaimana tidak, jika dimensi agama dan moral sudah kukuh, maka secara fisik, psikologi, ekonomi, dan sosial seharusnya lebih terjaga dan tertata rapi. Pasalnya, dalam agama manapun, terutama dalam agama Islam, telah diajarkan tentang perihal penting kekeluargaan dimulai dari ekonomi pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, sosial pada Quran surat An-Nisa ayat 1, kekerasan fisik dan psikologis pada Quran surat Al-Fussilat ayat 44, serta keagamaan Quran surat Al-Imran ayat 85. Maka pendidik agama sejak dini amatlah penting diterapkan mulai dari rumah. Nah, di sini waktunya memanfaatkan masa pandemi dan aturan stay home untuk meluangkan waktu bersama semua anggota keluarga, mengkaji serta mendalami nilai-nilai moral dan keagamaan yang mungkin sempat terkikis oleh kesibukan dunia sebelum pandemi melanda. Oke teman-teman, demikian obrolan kita tentang mewujudkan ketahanan keluarga di masa pandemi. Sampai jumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.